Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, pada hari ini kita sudah memasuki hadis yang ke-24. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi yang diceritakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul menyampaikan firman Allah, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hambaku, inni haramtu dzulmah ala nafsi, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman kepada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan saya juga menjadikan kezaliman di antara kalian adalah suatu keharaman. Fala tadzalamu, oleh karenanya maka janganlah di antara kalian saling menzalimi. Itulah pesan pertama dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah di antara kita saling menzalimi antara satu dengan yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Allah saja telah mengharamkan kezaliman kepada dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa. Apalagi kita yang hanya seorang hamba. Terlebih Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyampaikan, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku juga telah mengharamkan kezaliman pada diri kalian. Kemudian kelanjutan hadis ini, baginda Rasul juga menyampaikan, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian semua dalam kondisi atau dalam keadaan tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali mereka yang telah aku beri hidayah. Fastahduni, maka mohonlah hidayah kepadaku. Ahdikum, maka niscaya aku akan memberikan hidayah kepadamu. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, di dalam hadis qudsi yang kedua ini, kita harus menyadari bahwa kebaikan dan hidayah yang ada dalam diri kita itu semata-mata karena atas hidayah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka marilah kita terus memohon agar oleh Allah kita semua tetap selalu diberi hidayah, dan hidayah ini tidak akan pernah dicabut dari tubuh kita hingga kita menghadap kembali kepadanya. Maka tidak heran kalau kemudian kita terus diajak untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam kitab Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kemudian kosongkan, hilangkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk dan hidayah kepada kami. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Kalian semua sedang kelaparan. Kalian semua dalam kondisi lapar, kecuali mereka yang telah aku beri makanan. Fastat'amuni ut'imukum, maka memohonlah makanan kepadaku, niscaya aku akan memberi makanan padamu. Ini sekali lagi kita menyadarkan kepada diri kita bahwa apa yang kita miliki dan apa yang kita makan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, kalian semua bertelanjang. Illa man kasautuhu, kecuali mereka yang telah aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian padaku, aku akan memberikan pakaian padanya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kalian semua telah berbuat salah, baik dalam siang atau malam. Tapi wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, tetapi aku Maha mengampuni segala dosa-dosa dari kalian semua.
fastaghfiruni, maka mohonlah ampun padaku, aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian semua. Ya ibadi lan tablughu durri fataduruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, bahwa kalian tidak akan mampu memudaratkan diriku, begitupun kalian tidak akan memberikan manfaat kepadaku, sehingga apa yang kalian lakukan sebenarnya tidak punya efek, tidak punya pengaruh pada diriku. Andaikan engkau mau mencelakaiku, maka tidak akan pernah mampu mencelakainya. Dan seandainya kalian ingin memberikan manfaat kepadaku, itu pun tidak akan pernah memberikan manfaat kepadaku. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'a." Kalau saja orang-orang terdahulu dari kamu dan orang-orang yang terakhir dari kamu, artinya dari awal keberadaan manusia sampai terakhir keberadaan manusia, apakah itu manusia dan jin, itu adalah satu kata takwa kepadaku, itu pun tidak akan menambah sedikit pun akan kekuasaan dariku. Dan itu sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Dan seandainya di antara kalian dari awal sampai akhir, baik itu manusia ataupun jin, itu berada pada satu kedurhakaan semua, itu pun tidak akan pernah mengurangi kemuliaan dan kekuasaanku. Oleh karenanya, lau anna awwalakum, bahkan ditambahkan lagi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin was'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yunkisul mikhyatu idza udkhilal bahra. Bahkan seandainya kalian ini berdiri dalam satu tempat yang tinggi nan luas sekalipun, kalian berkumpul dalam satu tempat yang tinggi dan luas, kemudian kalian semua meminta kepadaku dan aku berikan semua permintaanmu, maka sungguh tidak sedikit pun mengurangi apa yang menjadi milikku dan apa yang ada pada diriku. Illa kama yungkisul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali hanya seperti jarum yang kemudian dicelupkan ke dalam air, kemudian dari jarum tersebut menetes sebuah air, dan itu sedikit pun tidak ada tetesan, kecuali jarum tersebut hanya basah seperti biasa saja. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffiyakum iyaha. Wahai hambaku, semua itu adalah amal-amal kalian, uhsiha, yang akan kami perhitungkan kesemuanya. Semua amal yang kalian lakukan sudah kami hitung. Summa uwaffiyakum iyaha, maka kemudian besok akan kami berikan balasan dari semua amal-amalan yang telah kalian lakukan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau kemudian kalian menemukan catatan balasan yang baik, falyahmadillah, maka pujilah kalian kepada Allah. Tetapi waman wajada ghaira dzalik, kalau ternyata kalian menemukan catatan kalian tidak sama, artinya tidak baik, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan pernah kalian mencela kepada siapapun kecuali mencela kepada dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, hadis ini sudah jelas gamblang menyampaikan bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita merasa sombong, kita merasa mampu, dan kita bisa merasa menguasai atas semuanya atau atas orang lain, karena semuanya ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, pesan utama dari hadis ini, yang pertama adalah jangan sampai di antara kita terjadi saling zalim. Kemudian yang kedua, akuilah bahwa semua yang ada dan terjadi ini semua hanyalah dari Allah. Hidayah yang ada pada diri kita
pakaian yang menempel di tubuh kita, dan semuanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sadarilah bahwa kita semua adalah manusia-manusia yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Maka oleh karenanya, mintalah ampun kepada Allah, karena Allah akan senantiasa menjadi pengampun bagi kita semua. Yang keempat, hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa sebaik apapun kita dari awal sampai akhir, dari kehidupan manusia dan jin, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, seburuk apapun kita dari awal sampai akhir, dari manusia dan jin, itu tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka semua amal kita ini akan dipertanggungjawabkan, semua amal kita akan diperhitungkan, dan semua amal kita akan dilimpahkan dalam sebuah catatan dan balasan. Jika balasan itu baik, maka kita pantasnya bermuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika catatan itu buruk, jangan sampai kemudian kita mencela siapapun kecuali kepada diri kita sendiri. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, demikian yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.